ada di salah satu situs geologi. Nah, situs geologi di Geopark Ijen, yakni di aliran Kali Pait. Jadi Sungai Kali Pait ini adalah representasi dari rembesan dari Kawah Ijen. Jadi sejatinya air yang mengalir ini juga dihasilkan dari Kawah Ijen yang berdekatan dengan area di sini. Nah, kalau bisa dikaitkan dengan fenomena alam di sini, ini sebenarnya Kali Pait ini mengandung sulfur yang cukup tinggi. Nanti kita bisa eksperimen. Saya sudah menyiapkan kertas lakmus di sini juga untuk mengetes apakah air ini mengandung pH yang cukup rendah ataukah normal. Yang biasanya kita minum sehari-hari itu air mineral, itu pH-nya normal sekitar 7 atau 8 gitu ya. Nah, sedangkan yang ada di depan Bapak Ibu ini kandungan pH-nya sangat rendah. Itu setara seperti air aki. Jadi 0, atau 1, bahkan di bawah 1, bahkan 0,1. Jadi tidak boleh dikonsumsi, apalagi dibuat kumur-kumur, bisa habis. Tapi untuk gatal-gatal bisa, Mas? Bisa juga difungsikan untuk gatal-gatal, tapi untuk dikonsumsi itu dilarang. Karena memang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, seperti itu. Nah, kalau ngelihat dari area sekitar di sini juga selain ada aliran air Kali Pait, juga ada formasi batuan yang cukup menarik di sini ya. Karena di Geopark Ijen di sini banyak sekali fenomena geologinya, termasuk ada 22 anak gunung, termasuk di Ijen ini, Gunung Ijen, termasuk si Bungsu ya. Dan menghasilkan banyak sekali lava, termasuk yang ada di depan ini. Ini adalah formasi batuan yang juga bisa dikaitkan dari lava beku. Jadi di sini ada formasi bisa ini saya menjelaskan apa sih Geopark Ijen dan di mana aja area-areanya. Nah, di sini ada delineasi Geopark Ijen, termasuk kita saat ini ada di sekitar titik di sini ya. Jadi mendekati Kawah Ijen, termasuk situs geologinya. Nah, delineasi Geopark Ijen itu ada di 2 wilayah Bapak Ibu, yaitu ada di Kabupaten Bondoso dan juga Kabupaten Banyuwangi. Nah, delineasi ini yang mencakup fenomena-fenomena alam ya, 3 aspek, yaitu geosite, biosite, dan juga budayanya, culture. Nah, jadi hal ini yang sangat menarik istilahnya untuk mengangkat dari sisi fenomena alamnya, termasuk yang ada di Kali Pait di sini. Kenapa Kali Pait itu sangat fenomenal? Karena memang ada resapan dari Kawah Ijennya di sini. Nah, jadi kalau kita bercerita dari timur ke barat, bahkan diawali dari Bondowoso, ini juga memiliki cerita-cerita yang berbeda dari faktor geologinya atau alamnya. Oke. Terus ada juga formasi batuan di situ. Mungkin ini kenapa sih disebut dengan lava bantal gitu ya? Karena biasanya kita kan udah tidur meluk bantal atau bantal guling, ternyata batu juga ada sebutannya pilo. Pilo itu kan bantal ya, pilo lava, jadi batu bantal. Karena memang hasil dari bekuan itu didominasi dari di area air, istilahnya biasanya formasinya tidak terganggu oleh hal-hal lain, dan juga formasinya karena langsung ada pendinginan dan cenderung lebih rata, termasuk seperti ini. Ini mungkin juga fenomena karena ada potensi air juga. Nah, terus di area Ijen itu memang sangat kaya akan vulkaniknya, termasuk di formasi di Ijen itu ada aktivitas vulkanik yang masih terus berlangsung. Jadi ada panas buminya, termasuk ada blue fire-nya, ada sulfurnya, karena memang di Ijen itu sangat kaya akan solvatarannya, yaitu ada fluoride-nya, ada sulfurnya, karena itu yang menghasilkan sulfur. Karena kalau kita melihat dari tumbukan lempeng, jadi ada faktor gamping, istilahnya gamping itu dari laut dangkal, seperti halnya terumbu karang dan lain-lain, itu yang mengakibatkan tingkat keasaman itu cukup tinggi di sini. Lihat dari air Kali Pait itu, kenapa sih air Kali Pait ini sangat asam? Karena memang kandungan sulfurnya itu yang mendominasi dari Kawah Ijen. Itu mungkin ada pertanyaan nih dari Bapak. Sebenarnya kalau di Kawah Ijen sendiri itu kan sudah
kalau kita lihat dari atas atau sunrise-nya itu di Puncakan, itu kan ada semacam dam memang. Oh ya. Dam yang memang dibuat oleh Belanda waktu itu dan memang difungsikan untuk pembuangan. Karena pada dasarnya dam itu juga mungkin dari sisi ada resapan, mungkin dari sisi lempengan ada celah, akhirnya air itu mengalir dari arah lain. Jadi celah-celah itu akhirnya yang awalnya dam difungsikan untuk mengaliri air, akhirnya tidak sampai penuh akhirnya. Jadi mencari celah dan akhirnya merembes ke Kali Pait sini. Gitu. Pada awalnya sebenarnya bukan di sini alirannya. Jadi di dam itu seharusnya. Tapi karena ada celah, jadi pengaruh observe itu istilahnya penyerapan. Mungkin karena ada celah, bisa karena proses vulkaniknya ada getaran atau hal-hal yang berpotensi seperti gempa, akhirnya kan ada celah untuk mengakibatkan rembesan di kawah ijen gitu. Bisa dikaitkan dengan yang normal, bisa dikonsumsi dan lain-lain karena pH-nya itu normal. Itu ya seperti 7 atau 8 pH-nya. Sedangkan di sini ini 0,1, bahkan sangat rendah. Jadi ini juga tidak ada biota atau fauna yang bisa hidup di sini karena memang tidak bisa untuk berkembang biak, misalnya ada ikan atau apa, itu juga tidak bisa karena memang pencemaran airnya cukup tinggi. Dan ini juga berpotensi bagi manusia ketika melakukan aktivitas misalnya kumur-kumur. Nah, itu kan sangat terasa karena gigi itu mengandung kalsium. Nah, kalsium bertemu dengan sulfur itu akan bereaksi, akan mengakibatkan korosi. Sama halnya misalnya Bapak Ibu itu memiliki besi atau metal atau jam tangan yang ada stainlessnya. Ketika direndamkan ke Kali Pait ini yang mengandung sulfur yang cukup tinggi akan mengalami korosi yang cukup cepat. Misalnya kalau ingin bereksperimen, jam tangannya bisa dicelup gitu ya. Kalau ingin merasakan korosinya bisa. Yang dihirup dalam waktu yang cukup lama, bahaya nggak kira-kira? Saya rasa kalau dihirup cukup lama bisa jadi indikasi ya, karena memang aroma sulfur itu memang sangat pekat.